Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Lia Arisari NIM B486, Wari Risma Haryanti 484, dan Yulia Putri Lestari 480. Di sini kami akan menjelaskan tentang strategi Run Entertainment. Yang pertama, ada deskripsi. Run Entertainment merupakan channel YouTube dan rumah produksi milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Nama Rans berasal dari gabungan nama Raffi Ahmad, RA, dan Nagita Slavina, NS. Keduanya memiliki YouTube sebagai media awal penyiaran Rans Entertainment, karena Nagita Slavina merasa lebih bebas mengekspresikan diri melalui YouTube dibandingkan televisi. Tujuan awal Raffi Ahmad membuat channel YouTube Run Entertainment adalah untuk mengabadikan momen bersama keluarga. Konten pertama Run Entertainment berisikan video pembahasan tata rias wajah. Seiring berjalannya waktu, Raffi melihat peluang pemasukan yang baik melalui AdSense YouTube. Yang kedua, dalam wawancara dengan CNBC Indonesia pada awal 2022, Raffi Ahmad mengatakan bahwa perusahaan Run Entertainment sudah mencapai keuntungan. Raffi mengatakan bahwa Run Entertainment tidak hanya mengandalkan saluran YouTube, melainkan telah memiliki lini bisnis lain seperti pengelolaan lapangan olahraga di Pantai Indah Kapuk. Pada Februari 2022, mengumumkan lewat siaran pers bahwa mereka berinvestasi untuk aplikasi konten audio. Visi Run Entertainment adalah ingin terus memajukan karya anak bangsa Indonesia. Kita percaya akan potensi produk lokal kepada masyarakat sehingga mereka akan semakin mencintai karya serta produk dalam negeri, ucap Raffi Ahmad. Analisis eksternal mikro dan analisis 5 daya saing. Nama besar Raffi Ahmad jelas menjadi daya tarik bagi para investor strategis untuk bekerja sama dengan Run Entertainment. Timbal baliknya, mereka bisa memanfaatkan Raffi untuk mempromosikan dan mempopulerkan produk atau brandnya. Potensi Iporan Entertainment di masa mendatang juga cukup terbuka. Potensi Iporan Entertainment di masa mendatang cukup terbuka, apalagi Grup MTech telah masuk menjadi salah satu investor Run Entertainment. Grup MTech dinilai sudah berpengalaman dalam membawa perusahaan ke publik. Contohnya saat IPO Bukalapak pada Agustus tahun lalu. Selain itu, Run Entertainment juga membuat proyek bisnis startup dengan konsep metaverse bersama VC Games bernama Runfest. VC Games resmi mendapat kecurangan dana dari Run Ventures milik pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tak tanggung-tanggung dana yang dikucurkan oleh kedua pihak tersebut senilai dengan 2,6 juta USD. Jika dikonversikan ke mata uang rupiah, maka pendanaan yang diperoleh senilai 37 miliar. Persaingan antar perusahaan sejenis. Yang pertama, ada jumlah pesaing. Analisisnya, jumlah pesaing YouTuber di Jakarta sangat banyak, seperti Baim Paula, Ria Ricis, Atta Halilintar, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, ancaman tinggi. Yang kedua, pertumbuhan industri sejenis setiap tahunnya. Pertumbuhan industri pada bidang ini terus meningkat mengingat banyaknya jumlah masyarakat yang menggunakan media sosial. Kesimpulannya, ancaman tinggi. Yang ketiga, peningkatan jumlah pesaing. Setiap tahunnya jumlah pesaing terus bertambah karena banyak yang tertarik dengan membuat akun YouTube dan dijadikan sebagai pendapatan. Kesimpulannya, ancaman tinggi. Biaya produksi. Analisis, biaya yang dikeluarkan saat membuat konten dapat dikatakan jauh lebih sedikit dibandingkan pendapatan yang lebih banyak. Karena terkadang konten Run Entertainment meliputi kehidupan sehari-hari Raffi Ahmad. Kesimpulannya, ancaman rendah. Untuk selanjutnya, ancaman pendatang baru. Yang pertama, kebutuhan modal, yaitu analisisnya kebutuhan modal Run saat ini terbilang besar karena membutuhkan biaya untuk membayar karyawan, membayar bintang tamu, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, ancaman ini termasuk ancaman yang rendah atau terbilang sedikit. 2. Cara mencukupi kebutuhan modal. Analisisnya mencukupi kebutuhan modal melalui partner-partner bisnis Run, salah satunya MTech Group yang menanamkan saham kepada Rans. Kesimpulannya, ancaman tersebut termasuk tinggi. 3. Tingkat loyalitas penonton. Analisisnya, tingkat loyalitas penonton fleksibel tergantung pada konten yang disajikan. Ancamannya rendah. Yang keempat, terbentuknya loyalitas penonton. Loyalitas penonton terbentuk karena konten yang disajikan menurut penonton menarik, atau ancamannya rendah. Yang kelima, akses ke saluran penonton. Akses ke saluran penonton melalui YouTube atau konten yang melalui
media sosial yang dimiliki ancamannya rendah. Next. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar penonton. Yang pertama, tingkat dominasi penonton. Ini merupakan penonton yang didominasi oleh anak muda yang mengikuti tren atau style. Kesimpulannya, tingkat tawar-menawar cukup tinggi. Yang dua, didominasi oleh penonton tiap tahunnya. Jadi setiap tahunnya kaum milenialis dan orang-orang yang mengenal trending akan cenderung menjadi loyal untuk selalu menonton YouTube Seran. Tingkat tawar-menawarnya cukup tinggi. Yang ketiga, izin resmi dan informasi channel. Informasi channel memiliki hukum resmi atau legal. Ini tingkat tawar-menawarnya cukup tinggi. Yang keempat, tingkat kejelasan channel. Channelnya resmi diiklankan dan digunakan sebagai media konten setiap hari. Tingkat tawar-menawar juga cukup tinggi. Yang kelima, pertumbuhan pangsa penonton tiap periode. Pertumbuhan setiap periodenya sangatlah cepat karena jumlah followersnya juga semakin meningkat. Ini terbilang tingkat tawar-menawar yang cukup signifikan atau tinggi. Next. Ancaman produk substitusi. Yang pertama, tingkat persaingan konten kreator atau YouTuber. Tingkat persaingan ini terhadap YouTuber lain sangatlah tinggi. Saat ini, YouTuber berlomba-lomba menyajikan konten yang menarik untuk menarik followers. Jadi, ancamannya adalah tinggi. Dua, kemudahan memperoleh viewer atau penonton. Analisisnya mudah dengan menyajikan konten yang menarik. Kesimpulannya, ancamannya terbilang sedang. Next. Kekuatan tawar-menawar pemeran. Yang pertama, tingkat dominasi pemeran. Pemeran didominasi oleh keluarga besar artis atau selebgram dan kalangan entertainment. Kesimpulannya, tingkat tawar-menawar sangat tinggi. Yang kedua, integritas pemeran. Analisisnya, pemeran semua terintegritas sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati bersama. Tingkat tawar-menawar cukup tinggi. Yang ketiga, tingkat persaingan pemeran. Kompetitor pemeran memiliki talent yang berbeda, semua berkualitas baik. Dan ini tingkat tawar-menawar sedang. Yang keempat, alternatif pemeran. Pemeran pengganti selalu ada jika pemeran utama berhalangan hadir, namun dengan alasan sesuai dengan perjanjian yang telah dijanjikan. Tingkat tawar-menawarnya cukup tinggi. Yang terakhir, biaya pemeran dan peralihan pemeran. Ini sesuai dengan perjanjian awal sebelum konten ditayangkan, termasuk tingkat tawar-menawar yang cukup tinggi. Next. Analisis internal dengan resource-based view, Range Entertainment. Yang nomor satu, The Film Use Strategy Management Concept. Ya. Yang kedua, Company Objective and Goals Measurable and Well Communicated. Ya. Yang ketiga, job description and job specification clear. Yang keempat, the employee moral high. Yang kelima, the organization structure appropriate. Yang untuk pertanyaan yang pertama, market segment effectively. Yang kedua, product quality and customer service good. Yang ketiga, the film's market share been increasing. Yang keempat, the marketing planning and budgeting effective. Yang kelima, the film product and service price appropriately. Analisis internal dengan resource-based view, Range Entertainment. Finance and accounting. Analisis internal dengan resource-based view, Range Entertainment. Finance and accounting. Pertanyaan. Yang pertama, the film financially strong and weak as indicated by financial ratio analysis. Ya. Yang kedua, the film raise needed short-term capital. Yang ketiga, the capital budgeting procedures effective. Yang keempat, the film have sufficient working capital. Yang kelima, the film financial manager experience and well trained. Selanjutnya, analisis internal dengan resource-based view, Range Entertainment. Research and development. Yang pertama, the film have R&D facilities and educate. Yang kedua, the organizations R&D personnel will qualified. Yang ketiga, the R&D resource allocation effectively. Yang keempat, the communication between R&D and other organizational unit effective. Yang kelima, if outside
R&D firm are used on the cost-effective management information system. Kesimpulan dari data di atas kita dapat melihat bahwa perusahaan memiliki struktur perusahaan yang baik. Hal ini juga tercermin dari strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Rans Entertainment juga memperhatikan pembagian kerja setiap karyawan sesuai dengan keahlian masing-masing karyawan agar karyawan dapat membangun hubungan yang harmonis dalam segala bidang dan kegiatan. Rans Entertainment membangun profesionalisme melalui sistem organisasi dan budaya kreatif di kalangan karyawan, sehingga sistem peningkatan SDM ini tidak bertumpu pada kreativitas maupun segelintir orang, tetapi dari semua lini yang memberikan ide-ide kreatif dan dieksekusi secara bersama. Konten yang beragam dan kemudahan dalam menonton kanal selain melalui YouTube, Rans juga memperbarui melalui kanal video. Rans juga membangun pendirian joint venture berbasis pemasaran platform media digital. Ini upaya untuk memperluas kemampuan pemasaran dan periklanan digital ke dalam lingkup landscape media sosial yang berkembang di Indonesia. Analisis SWOT dan BCG. Analisis faktor eksternal peluang. Yang pertama, Rans tumbuh 8% setiap tahun dalam populasi, bobot 0,05, peringkat 3, skor tertimbang 0,15. Terus yang selanjutnya ancaman, tren menuju makan sehat mengikis penjual konsensi, permintaan untuk YouTube tumbuh 10% setiap tahun, properti yang berdekatan dengan kantor Rans dijual dengan bobot tersebut. Selanjutnya, analisis faktor eksternal dapat dilihat ada kekuatan semangat kerja karyawan sangat baik, promosi yang dilakukan dapat meningkatkan jumlah pengikut, pendapatan karyawan meningkat, jumlah penonton meningkat karena kreasi dan informasi yang menarik dalam konten. Selanjutnya, kelemahan, banyaknya hujatan netizen apabila tidak sesuai dengan ekspektasi mereka karena Raffi Ahmad dan Nagita Slavina adalah public figure yang akan mempengaruhi masalah internal. Yang kedua, kantor masih dalam satu lingkungan satu rumah, namun karyawan merasa nyaman dan pada saat ini dalam kondisi pembangunan. Banyaknya konten yang tidak jelas dimasukkan ke dalam YouTube. Selanjutnya, analisis metrik BCG dapat dilihat seperti ada gambar di sini. Selanjutnya, relatif market share dapat dilihat pada gambar. Seperti tanda C itu star menetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. B dan D question marks, pengembangan pasar dan divestasi. A cash cow, diversifikasi pengembangan produk dan divestasi penghematan. Dok likuidasi, divestasi, dan penghematan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.